Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap para guru, terutama binaan saya dan guru bahasa Inggris di MGMP Kota Cimahi. Selamat berjumpa dengan saya Gus Tanda. Pada kali ini saya akan memenuhi request Bapak Ibu Guru untuk membuat rekaman penggunaan aplikasi multiguna yang diciptakan oleh Bapak Saipul, guru SMK di Provinsi Banten. Terima kasih Pak Saipul. Mohon izin ini untuk kepentingan guru-guru di Cimahi. Izin saya re-upload lagi. Bapak Ibu Guru sekalian, menurut penciptanya ini adalah aplikasi multiguna ya. Maksudnya aplikasi multiguna adalah multi use. Jadi dalam satu aplikasi kita dapat memasukkan beberapa teaching media ya, seperti Prota, Promes, RPP dan lain-lain, absen, nilai ulangan harian ya, sampai nilai rapot gitu. Tapi mungkin saya tidak akan sepenuhnya 100% sampai nilai rapot, beberapa hal yang penting saja. Oke, baiklah kita mulai. Seperti yang sudah kita pelajari di pelatihan secara online ya, ini aplikasinya yang pertama adalah identitas sekolah ya. Silakan diisi ini ya, yang berwarna putih ini diisi ya. Oke, contohnya ini sekolah SMP 4 Ngamprah KBB. Nah, dengan alamatnya, kabupaten kota, ada pos dan lain, ini standar sekali. Teleponnya diisi, websitenya kalau ada ya, kalau tidak ada nggak usah, nol saja atas tip. Emailnya, NSN, NPSN dan lain-lain. Kemudian di sini juga Bapak Ibu isi. Nah, ini data kepala sekolahnya, ya, ini kepala sekolah dan lain-lain. Oke. Nah, sekarang adalah bagian kedua. Nah, bagian kedua adalah identitas guru dan mata pelajaran. Silakan diisi pada kotak berwarna putih ya. Di sini ini ada kotak yang tidak berwarna putih ya. Oke, di sini contohnya nama ya. Nama ini abu-abu. Ini abu-abu tidak putih. Jadi ini nama, kita tidak bisa menuliskan nama di sini secara langsung. Kemudian NIP juga sama ya, nomor induk guru. Nah, kemudian ada semester ya, kalau di sini hanya satu saja, dua ya, di sini hanya satu, sama saja juga nanti di sini. Kemudian nah, di sini ada KM untuk sementara dulu aja berapa perkirakan, sebelum nanti ada dibahas khusus ya tentang KKM. Kemudian administrasi kelas. Nah, ini kan jadi ini itu aplikasi ini untuk satu kelas semua dari awal sampai akhir gitu ya Bapak Ibu. Ini administrasi kelas 8C. Ini juga sama. Ini tidak berwarna putih, berwarna abu-abu ya. Tidak dituliskan di sini, kita 8C, pokoknya ngajarnya 8C, 8D, 8E dan seterusnya, ditambah kelas 9 dan lain-lain. Tidak dituliskan di sini. Ini kalau diklik, nah, kan ini ada 8C sampai 8F ya. Oke, ini ditulis ketikannya di halaman berikutnya. Oke, yang berikut format administrasi pembelajaran, klik saja pada kotak yang diinginkan. Tapi kan mengetik di sini aja, di bawah di sheet saja biar gampang ya.
bisa saja kita melihat dari sini KKM, program tahunan, langsung nanti otomatis ke sana ya. Oke, saya untuk mempermudah, nah, kita lihat di sini. Ini masih data utama Bapak Ibu ya. Ini halaman data utama. Nah, kemudian sekarang sheet kedua, data ASEAN. Nah, ini sangat penting sekali Bapak Ibu. Sangat penting sekali ya, dimana kita menuliskan nama-nama siswa, nama guru, kemudian nomor induk guru dan mengajar apa. Idealnya Bapak Ibu, idealnya jadi nama guru ini semua tulis untuk satu SMP di sekolah Bapak Ibu ya. Kemudian NIP-nya kalau untuk negeri mata pelajarannya apa, baru dibagikan gitu ya. Oke, idealnya seperti itu. Tapi bisa saja sendiri-sendiri gitu ya. Seperti ini yang saya contohkan. Nah, perhatikan di sini ya Bapak Ibu. Untuk memunculkan yang tadi, yang kita mengajar di kelas mana ya? Kayak tadi kan 8C yang dimunculkannya. Sebenarnya nulisnya di sini. 8C, 8D dan seterusnya ya, umpamanya 9A dan lain-lain, tambah 7A, 7B. Di sini aja dijajarin terus ya. Oke. Nah, ini kelasnya sama. Oke, nomor absen, nomor induk siswa biasa standar ya. Ini tinggal copy paste aja dari daftar absen yang diberikan oleh sekolah ya. Di paste di sini. Oke, per kelas ini pokoknya setelah ini sampai nomor berapa nih, 31 pas ya. Kemudian ini supaya nggak tertukar, tulis lagi 8D 2 kali begini ya, terus ke bawah ya. Nah, ini sangat pas sekali ditulis ya. Oke, ini ada kesalahan nih, harusnya ini terus. Oke, Bapak Ibu. Nah, di sini jadi nama-nama tiap kelas ditulis di sini. Ini nama kelasnya, pokoknya dimulai dari kelas berapa sampai kelas berapa, dijajarin di sini ya. Jangan pokoknya 8C di sini di bawah seperti ini. Ini untuk memperjelas saja. Jangan dijajarkan. Sebab kalau tidak dijajarkan nanti tidak akan muncul tadi di sini itu di data utama tadi. Nah ini ketika diklik tidak akan muncul ngejajar seperti ini. Paham ya Bapak Ibu? Oke, kita balik lagi. Kemudian, nah ini nama gurunya tulis nama kita, kemudian NIP-nya taruh di sini kalau ada NIP ya. Kemudian mengajar apa. Paham ya? Ini sangat mudah sekali. Kemudian kita lihat ke sheet berikutnya, yaitu cover ya. Cover ini gabungan ya, ada yang bawaan, ada juga yang manual. Contohnya manualnya, logonya ini bisa dilihat, ini tinggal di copy paste saja, copy dari mana ya, copy mana, atau kalau mau reformat insert ya bisa saja, atau copy paste. Ini diganti. Nah, ini muncul langsung ya. Tadi data akan dituliskan kurikulumnya siapa, ini langsung muncul. Nah, oke. Lihat untuk yang bisa diganti ya, yang bisa diedit sendiri langsung. Nah, kalau kita klik ini buku administrasi, muncul ini ya, di sininya bisa diedit ini. Pokoknya mau diganti yang namanya apa gitu ya, boleh saja. Seleranya gimana. Kemudian kegiatan pelajaran juga sama. Tahun pembelajaran, ini rumus ya, concatenate rumus. Nah, ini juga sama nih, mau mungkin kita Cimahi ya, atau di sekolah lain umpamanya. Nah, ini juga bisa rumusnya. Hati-hati ini kalau mengganti ya, hati-hati mengganti. Umpamanya di sini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Oke, di Bandung Barat itu kebudayaan. Cimahi ini tidak ada kebudayaan, Dinas Pendidikan.
Dinas Pendidikan saja Kota Cimahi. Jadi ini dihapus nanti, dan kebudayaannya di delete saja, delete ya. Oke, ini sudah saya ganti karena ini dipakai ya. Ya, sekarang ini manual ini bisa. Ada muncul sendiri apa yang ditulis tadi ya, ditulis di sheet A di data utama. Oke, nah sekarang jadwal ini juga sama, logonya di di copy paste. Nah, ini ada kurang luas, ini ditarik saja ke bawah. Nah, oke, ini rumus ya, ini dari cover ini. Kemudian jadwal juga, jadwal pembelajaran ini ditulis ini ya, bisa jadi sama, tahun pelajaran sama. Nah, yang bawa ini nama-nama guru itu otomatis ya, tapi yang ini adalah sesuaikan dengan sekolah masing-masing ya, sesuaikan dengan sekolah masing-masing. Jadwalnya, durasinya mungkin beda ya, silakan disesuaikan ya. Kemudian di sini jadwalnya jam berapa, di sini kan ini jam seterusnya ya. Oke, karena ini pandemi, yang dipakainya 1, 2, 3. Nanti mungkin kalau sudah berubah, menyesuaikan saja. Di sini yang ditulis itu pelajaran kita saja, pelajaran guru saja, kita sendiri gitu ya, tidak usah yang lainnya. Tapi kalau mau boleh saja, tapi mungkin harus ditandai ya supaya tidak terbuka lengkap gitu ya, boleh saja. Oke, jadwal. Kemudian KKM. Nah, ini KKM. Nah, KKM, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini saya bawaannya untuk rumus. Ya, rumus. Jadi otomatis muncul ini semua ya. Oke, tapi penetapan KKM ini kerja ketutup. Nah, ini di ketik. Nah, oke. Silakan. Kemudian di sini perlu dijelaskan. Di sini ada standar kompetensi. Mungkin sekarang kompetensi inti gitu ya, disesuaikan saja ya Bapak Ibu ya. Tidak kekeh harus ini, enggak. Silakan. Sekarang merdeka belajar ya, silakan saja. Nah, kalau punya ide-ide yang lain, ini pakai ini ditambah ini, silakan aja, menyesuaikan. Perangkat itu seperti perangkat RPP itu, mungkin saya hanya mengingatkan saja bahwa RPP itu dibuat untuk memudahkan guru dalam mengajar ya. Jadi makanya Pak Menteri memberi kebebasan kepada kita, merdeka belajar, termasuk gurunya gitu ya. Silahkan berkreasi, mempunyai ide-ide lain, sehingga akan mudah mengajarkannya kepada siswa. Yang lihat, sehingga anak-anaknya jadi pintar dengan RPP sekarang kita ini, dengan RPP yang kita buat itu, pembelajaran akan semakin mudah, Bapak Ibu sekalian ya. Oke. Nah, di sini nih belum saya ganti, lupa nih ya. Jadi standar kompetensinya, nah yang sekarang itu kompetensi inti, kompetensi dasar ya. Oke, diganti saja ya Bapak Ibu. Kemudian, nah di bawah sini, nih di sini ada kompetensinya 3 ya. 31, 32, dan seterusnya. Ini adalah diambil dari materi yang KIKD terkini, yang darurat ya. Oke, 31, 32 dan seterusnya. Untuk semester 1, ini semester 2. Oke. Ya. Oke. Nah, di sini bisa dilihat, saya mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, biasanya guru agak sedikit pengen cepat-cepat gitu ya, bukan malas ya, tapi mungkin karena dianggapnya KD itu sama rata gitu ya, sehingga dibabat gitu, sama kompleksitasnya, daya dukungnya, indeksnya sama 75 semua, sehingga rata jadi 75 gitu ya kayaknya. Tidak begitu Bapak Ibu ya, sekali lagi bahwa dalam KKM itu kita harus melihat kompleksitasnya si KD itu, bawahnya 31 nih ya.
31 menelaah, ini bahasa Indonesia contohnya, menelaah struktur dan kebahasan teks berita yang didengar dibaca. Bagaimana ibu ya, oleh siswa ini, siswa ibu, kompleksitas menurut siswa ibu kira-kira ini tuh sulit atau mudah. Ya, semakin sulit ya, umpamanya semakin dalam materinya, semakin sulit, sehingga KM-nya semakin rendah ya, tidak terlalu tinggi. Tapi semakin mudah menurut kompleksitasnya ya, gampang mudahnya lah istilahnya, biar gampang, sehingga menyesuaikan. Kalau semakin mudah semakin tinggi di sininya, umpamanya 80 dan sebagainya. Nah, kemudian daya dukung nih ya, harus betul daya dukung. Daya dukung terhadap kompetensi dasar ini ya, KD 31 ini gimana di sekolah Bapak Ibu? Ya, tentu dihubungkan dengan KD ini. Bagus atau tidak, lengkap atau tidak ya. Semakin lengkap semakin tinggi. Kalau tidak lengkap, tidak ada dukungan terhadap KD ini, ya mungkin rendah, seperti itu. Kemudian intake, ya, intake itu adalah daya ya siswanya sendiri, intake. Nah, bisa dilihat kalau untuk kelas 7 mungkin dari rata-rata rapot dan lain. Untuk kelas 8 dari kelas 7 ketika naik ke kelas 8, untuk kelas 9 dari kelas 8 ke kelas 9 dilihat ya Bapak Ibu. Sehingga dalam KD ini akan didapat gitu ya, didapat nanti berapa KKM untuk KD ini ya. Oke, sehingga ketika anak untuk ketuntasan belajarnya tidak diratakan semua yang selesai seperti di rapot kayak gitu kan ya, akhir itu ada KD untuk KD sekolah ya yang tunggal umpamanya. Tidak itu semua gitu ya, tidak ngambil dari situ, itu kan untuk ketuntasan di akhir pelajarannya untuk kenaikan kelas dan sebagainya. Tapi untuk ketuntasan belajar itu di sini dilihatnya di sini di akhir itu berapa. Jadi mungkin saja 31 dengan 32 itu beda gitu. Tuntasannya itu batas ketuntasan anak itu beda. Jadi sekali lagi luangkan waktu untuk menganalisis tiap-tiap KD ya. Oke, sehingga nanti ini sudah semua diisi. Nah, di sini akan ada yang terakhir di sini. Nilai keberhasilan minimal mata pelajaran. Nah, ini tidak dipakai untuk tiap itu ya, penulisan KD. Paham ya Bapak ya? Oke. Jadi tadi disesuaikan. Apa tadi yang saya tulis 75, ini 75,6 tapi dipaskan biasanya ya. 75 ini jadi 76 gitu kan. Oke, mata pelajarannya muncul di sini. Guru mata pelajarannya, kemudian kurikulumnya juga muncul. Itu KKM ya. Kemudian sekarang kalender pendidikan. Oke, nah ini kalender pendidikan. Saya ambil dari, maaf ini, ya, saya tuliskan di sini sekolahnya SMP 4 Ngamprah, tapi kalender pendidikannya karena sama ya, saya ambil dari yang diberikan oleh Bapak Kasih Kota Cimahi ini. Ya. Jadi ini udah disesuaikan. Ya, saya kasih merah-merah kalau untuk liburnya, tabel-tabelnya udah untuk 2 semester. Udah dipakai gitu ya Bapak Ibu sekalian. Oke, tentang kalender pendidikan. Nah sekarang prota. Ini saya ulangi lagi ya tadi ya. Di KKM, KKM ini ya, coba saja rumuskan ini. Jadi jangan sekali-kali ngetik di sini ya Bapak Ibu ya. Kalau untuk ngelebar-lebarin sih boleh ya. Jadi tidak ngetik di sini di halaman KKM, di sheet KKM. Tapi ngetiknya di mana? Ngetiknya di ini semua sampai bawah. Nah, di sini contohnya ya.
umpamanya Ibu perkirakan 31 itu berapa kali, beberapa pertemuan Ibu perkirakan. Umpamanya 2 ya kan, ini kan setnya 6 ya, 6 jam. Ini nanti umpamanya 2 untuk itu 2 pertemuan ya, titik 2, jadi harusnya 12 ya, udah jadi jadi 2 kali 6 ya. Ini otomatis nanti akan pengaruhnya ke program yang lainnya. Oke, terus itu akan disesuaikan ya Bapak Ibu. Oke, ini berkaitan dengan dengan KKN. Nah, ini kalau sudah ditulis diisi ya, tetap mukanya berapa tadi sudah ya, sudah dibahas. Oke, untuk semester genap dan semester ganjil ya. Oke, kemudian sekarang ada silabus program semester. Nah, ini program. Lihat sini ya, Bapak Ibu tadi TM-nya 2 ya, contohnya ya. Nah, ini jadi 12. Otomatis ya. Ini diambil dari prota tadi ya, prota tuh ya. Protanya kan diisi ya. 2 kali 12 otomatis di sini. Umpamanya 2 kali hari apa saja? Umpamanya di sini saya contohkan ini ya. Juli. Nah, harusnya mungkin mulainya dari kapan ya, disesuaikan saja. Umpamanya Agustus minggu 1 ke 2 di sini angka 1 seperti ini. Otomatis ya ini jadi hitam. Umpamanya di sini saya hapus dulu ya. Saya hapus dulu. Nah, ini hilang kan? Nah, umpamanya diperkirakan Agustus 1 ke 2 umpama ya. Oke. Umpama ditulis di sini. Ya. 1 minggu ke 1 kami otomatis, kemudian 1 lagi minggu keduanya. Nah begitu, dan seterusnya ya, otomatis ini manual, nggak akan Bapak Ibu tahu tentang itu. Oke, itu tentang program semester. Nah yang sudah ada itu ya, kelas nama Ibu sendiri Bapak sudah ada. Oke, karena di depan itu. Nah sekarang silabus ini hati-hati dengan pengisian silabus ya. Oke, ini perhatikan, ini semua copy paste Bapak Ibu sekalian ya, dari KIKD. Nah, tuliskan contohnya ini ya, satu copy paste di sini. Kemudian indikator IPK-nya ini satu baris Bapak. Kalau saya klik di sini, kan ini satu baris isinya yang digabung-gabung. Jadi umpamanya 311 paste di situ ya. Oke, nah ini pengertian teks, materinya dan lain-lain. Nah, di sini terus diisi ya. Oke. Nah, sampai sumber bahasa. Ini akan berkait erat dengan RPP Bapak Ibu. Berkait erat dengan RPP. Kalau Bapak Ibu di sininya menuliskan KIKD-nya, ini lengkap ya. Kayak umpamanya IPK-nya sebaris-baris, tulis kemudian sebaris ya. Nah, ini sampai kepada 41 ya keterampilannya di sini. Nah, ada ya. Ini sampai 3,6 ya misalnya. Ya. Oke, materi pembelajaran juga sama. Nah, ini bisa dipelajari. Nah, saya mengatakan tadi kalau KD-nya itu ada 10 pada 5, otomatis akan muncul 5 ya. Jadi kita lihat ini RPP. Ya. Kita tidak harus membuat RPP dari nol gitu ya. Ini yang dibuat di silabus tadi otomatis muncul di sini dan sedikit editan ya. Oke. Umpamanya di sini ada kurang apa gitu ya. Nah, silakan ditambahkan saja.
otomatis ya, rumus satu. Ini rumus semua. Oke. Ya. Metode pembelajarannya muncul di sini. Materi pembelajarannya tadi sudah ada kan ngisi. Otomatis di sini. Kalau ini umpamanya langkah-langkah pembelajarannya mungkin ini standar ya. Standar. Kalau Bapak Ibu mau menambahkan di sini tidak ada, silahkan ditambahkan karena bisa ditambahkan ini. Ya, pendidikan budaya dan lain-lain. Kalau tidak ada, ya dihilangkan saja atau diganti dengan yang lainnya. Umpamanya apa itu keterampilan abad ke-21 begitu ya di sininya. Silakan saja tuliskan. Kemudian menitnya juga ditentukan oleh kita mau berapa menit, silakan. Nah, di sini contohnya lagi. Yang berikutnya adalah kegiatan intinya. Perhatikan dalam kegiatan inti ya. Nah, saya tuliskan di sini scientific gitu ya. Kalau umpamanya yang lainnya, umpamanya PJBL dan lain, silakan ini diganti ya. Ganti dan ini disesuaikan. Disesuaikan nanti dibikinnya di mana, bukan di sini ya. Nah, ini dibikinnya di silabus tadi. Sehingga kesininya akan menyesuaikan ya. Oke. Sintaknya akan menyesuaikan. Sintak PJBL bagaimana begitu ya. Sintak inquiry dan lain-lain. Oke. Project ya dan lain-lain akan menyesuaikan. Ini diganti saja. Topiknya bisa diganti itu ya. Yang PJBL dan lain-lain. Oke. Kemudian naik, silakan ditambahkan ya. Oke. Kemudian alat bantu tadi sudah dituliskan di silabusnya ya. Jadi silabus itu, penulisan silabus itu sangat peran penting sekali itu untuk hubungannya dengan RPP. Kemudian penilaian. Nah, penilaiannya ini juga manual ya. Tulis, essay ya. Ini contoh-contoh ya. Oke, pokoknya petunjuk penilaian ini pengetahuan sama ini ya dan lain-lain, sehingga buat maksimalnya berapa sehingga menjadi 100 nilainya, skor 100 gitu ya. Di sini bisa dibikin rumus, tuntas tidak tuntasnya bisa, lulus tidak lulus ya. Oke. Nah, ini RPP berikutnya tadi ya. Saya udah buat. Karena di silabusnya dibuat ya Bapak Ibu. Kemudian ya, sekarang kisi-kisi soal sama ya, ini saya bahas biasa Bapak Ibu pakai, silakan saja uangnya dibuat kisi-kisi. Kemudian saya langsung ke absen ya. Nah, ini karena 3C ya, tadi 8C. Absennya udah ditambahkan oleh saya dari pembuat izin nih Pak Saiful. Nah, jadi udah direkap gitu ya. Ini cara hasilnya kan titik itu hadir, sakit itu S besar ya, kemudian izin I tanpa keterangan A ya. Contoh ini ya, contoh nih AI ini umpamanya pertamanya apa, sakit gitu ya, sakit. Oke, bentar. Nggak muncul ya, bentar. Ya, oke, sakit. Sakitnya harusnya muncul di sini ya, atau belum bukan ini. Sakit muncul agak telat di internet ya. Tapi di sini udah 15 ya, hadirnya 15 karena sakit di ya. Nah, satu lagi Cantika, namanya izin ya. Sama juga ya, 15 bisa dilihat. Oke. Izinnya muncul angka 1 izin. Jadi Cantika itu izin ya, ada angka 1. Pokoknya Desi, Riz ya, Riz itu alfa umumnya, alfa ya. Muncul alfanya adalah 1. Jadi dia alfa 1 15. Oke. Nah, sekarang dan seterusnya yang lainnya hadir. Nah, sekarang di jurnalnya Bapak ya. Oke, jurnalnya. Nah,
kelebihannya aplikasi ini kan muncul ya. Di sini ditentukan umpamanya di awal itu di pretest, umpamanya diberikan pretest dalam KD ini 50, umpamanya rata-rata akhirnya rata-rata 80 dan sebagainya. Nah, di sini pada hari itu, pada tanggal 6 Juli ini, yang hadir 28, yang tidak hadir 3 tadi ya. Siapa saja? Ai, ya, Tasya dan seterusnya. Wis tadi kan. Dia otomatis muncul ini. Yang tidak hadirnya muncul di sini. Ya, Bapak Ibu sekalian. Luar biasa ini aplikasi. Terima kasih Pak Saiful sekali lagi ya. Mudah-mudahan berkah ilmunya ya. Sharekan ini di kota saya nih. Ya. Oke, itu saja mungkin ya. Oh iya, nilai harian, ulangan ya. Ulangan ya. Nih, ulangannya sudah nih, nama-namanya langsung muncul. Nah, di sini pokoknya ada 10. Di sini nilainya 10. Bentar, sekarang rumusnya berapa harusnya ya. Nah, ini dirumuskan. Oke. Rumus edit lagi aja ini ya. Pokoknya ada soalnya, pokoknya menyesuaikan jadi 20, ya silakan rumusnya diganti ya. Oke, dan seterusnya. Nah, kegiatan remedialnya ada di sini, pengayaan. Pas selesai ya, nilai akhir berapa. Begitu ya. Membuat rumus silakan konsultasi dengan guru TIK-nya ya di sekolah Bapak Ibu sekalian. Oke. Mungkin sampai nilai harian saja ya. Ini nilai harian contohnya 1 kan. Untuk muncul di sini akan kita munculkan ya. Oke, di sini bisa diklik nih. Nah, muncul banyak kan. Otomatis KD-nya muncul. Nah, kita munculkan di sini. Ya. Oke. Yang lainnya tidak akan saya bahas ya. Nilainya hanya sampai 7, 8, mungkin bisa ditambahkan lagi. Tapi insya Allah mungkin paling berapa kali ya, tidak akan sampai 10 kali begitu kan ya. Nilai tugas, ini ada ya. Tugasnya aja, ini udah ada. KD1 dan lain seterusnya sudah ada. PR apa ada tugas membuat sini dinilai. Ya. Oke. Jangan lupa ya diperiksa Bapak Ibu. Tugasnya periksa disampaikan ke siswa. Jadi data kita lengkap di sini dalam satu aplikasi, Bapak Ibu sekalian. Ya, rekap silakan untuk rekapnya, nilainya sudah ada ya. Oke. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya kira sekian dari kita ya dalam memperjelas dan permintaan atau request dari teman-teman di MGMP Bahasa Inggris Kota Cimahi untuk dibuatkan video panduan gitu dalam memahami aplikasi ini. Silahkan dicoba ya. Jadi jangan aneh atau jangan risih kalau berbeda dengan yang lain, Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi Pak Menteri sudah memberi kebebasan kepada kita untuk merdeka belajar. Jadi sekali lagi fungsinya masih adalah RPP terutama dan lain-lain dan teman-temannya itu adalah untuk mempermudah kita dalam mengajar, dalam menyampaikan materi ke siswa sehingga siswa akan mudah belajarnya. Tambah apa, Ibu yang kreatif, Bapak Ibu yang kreatif ya, yang inovatif. Jangan takut berbeda dengan yang lain. Bapak pengawas juga mungkin akan memahami hal itu ya. Boleh beda. Oke. Asal tidak keluar dari koridor ya yang paling ditentukan. Umpamanya kurikulum harusnya umpamanya 2013, mungkin yang lain. Nah, itu kan jauh kan ya. Silakan kalau untuk mempermudah, untuk sekali lagi meringankan kita dan siswa akan lebih mudah belajarnya dan hasilnya baik. Ya, mudah-mudahan ada manfaat dan berkah bagi kita semuanya. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, setelah kita selesai membuat administrasi satu kelas ya, sebaiknya disimpan atau di-download dulu, oke, dan diberi nama
udah nama lain ya, namanya ya. Nah ini anggap data ini. Kemudian dibikin lagi ini karena saya membuatnya di Google Drive ya Bapak ya. Kita ini namanya lagi sekarang satu lagi. Begitu ya, kelas 8C. Oke ya, kita bekerjanya ini di Google Drive ya. Boleh sebenarnya di luar nanti menggunakan download, bisa Bapak Ibu ya, download kemudian saya ganti sesuai berapa kelas kita. Bapak Ibu sekalian, kita oh ya satu lagi bisa lebih jelas. Oh, ini apa nih? Tadi kelas 8C ya. Ya udah ya. Kelas 8E. Nah, oke lagi. Lebih praktis sebenarnya. Ya, nah ini udah 8 ya, ini udah 8D. Oke, 8D kita lihat, ini udah 8D belum? Jadi udah 8D betul, udah 8D. Ini bisa ditanya, masih kelas, sorry. Ini masih 8C siswanya, padahal ini udah 8D ya. Caranya bagaimana? Ya ini tinggal ganti saja. Jadi ini untuk 8D ya, lengkap 8, nanti campur-campur. Kemudian tekan sama dengan, kemudian buka ke kemana bukanya? Data isian ya, 8D kan ada 8 isian. Nah ini sekalian, D-nya ada di sini. Klik di sini nih adik ya, enter. Udah lama ya internet. Buat nama adik ini aja Bapak Ibu, adik suci 27 orang. Ini dihapus saja. Ini dihapus saja. Udah 8D. Ini tadi kan kita contohnya membuat di 8C ya. Ini diberikan saja hadir semua dulu ya. Juga diganti nomor induknya sama ya, terus sama ya. Klik sama dengan, kembali lagi ke data isian ya. Nah, 8D di sini kan nomor induknya. Nah, situ enter. Udah ya. Oke. Ditarik saja. Kebutuhan sampai sini. Ya. Bapak Ibu ya, yang lainnya kan sama ya, yang lainnya sama, hanya di absen saja untuk menentukan di artikel absen ini. Otomatis yang lainnya langsung saja ke ulangan 4 lah itu sama gitu ya Bapak Ibu sekalian. Insya Allah bisa paham ya. Oke, kalau masih ada pertanyaan boleh ditanyakan nanti ada Japri di WA saya ya, boleh. Terima kasih.
mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Saiful dari Provinsi Banten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.